Eh, boleh main game di waktu luang, tapi jangan sampai kita harus meluangkan waktu untuk main game. Oke. Free Fire, Free Fire, Mobile Legend. Mobile Legend, ya ya. MLBB, Hah? MLBB, Apa gue? Apa itu? Mobile Legend Bang Bang. Beng wes pakai beng-beng. Ada anak yang freestyle ketika di tempat ibadah. Ya waktu tarawih menirukan kemarin itu. ya. Itu ada di game online ada itu. Itu ada Pak, itu kan memang mencontoh dari game online. Meniru. Oh iya 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 iya. Kadang-kadang kita nge-lag loh. Bukan Ternyata bukan berarti hanya game dan jaringan saja yang nge-lag. otak kita ada. Otak ini. Ngelak. Hidup tanpa cita-cita Hah? adalah mati. Oh iya. Cita-cita tanpa usaha Hah? adalah mimpi. Halo 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 halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ini sudah mulai Pak. kami Halo. di acara kita bertiga, yaitu acara apa? Just Just Mine. Oke. Kali ini kita bertiga akan ngobrol tentang apa namanya, fenomena yang juga viral, yang kita obroli selalu viral ya. Iya. Yang viral-viral aja ya. Ini yang kali ini kita akan ngobrolin tentang game online, teman-teman, adik-adik semuanya. Game online ya, yang sekarang booming. Game online kita tahu ada Free Fire, ada PUBG. Bareng gitu. Kamu jenengan main PUBG? Saya enggak punya Pak. Soalnya HP saya kentang Pak. Kalau dipakai main PUBG, Nonton dek apa aja lagi nih. ya? Apa lagi? ya paling HP saya itu Enggak, gamenya Gamenya apa ya? PUBG, Gamenya. Free Fire, Free Fire, Mobile Legend. Mobile Legend, ya ya. MLBB, Hah? MLBB, Apa gue? Apa itu? Mobile Legend Bang Bang. Beng wes pakai beng-beng. Beda kan ML. Terus kita ini generasi 90-an kan. Kita mungkin berbeda, agak sedikit berbeda dengan generasi yang tahun 2000-an. Katanya sekarang itu penyebutannya generasi Z ya. Millennial. Millennial 4.0, generasi 4.0. 4.0. Kalau kita itu generasi Y, kita generasi Y oh ya. Kalau yang di atas kita generasi X. Jadi ada generasi sekarang sudah sampai Z, Z. Pak. Berarti makanya generasi kita itu tanda tanya Pak. Gimana? Why? Why? Perlu tanda tanya. Kenapa jadi seperti ini? Why? Oke, sekarang kita bahas nih fenomena-fenomena yang terjadi. Sekarang ini sambilnya contoh kasus satu. Kemarin ada kejadian di Indomaret yang seorang anak membeli top up itu sampai 800.000. Top up 800.000. Bapaknya marah-marah sama kasir Indomaret. Ya, itu sangat memprihatinkan juga ya. Sampai 800.000. Kalau kita kan dulu mungkin Pak Men cuma ambil uang SPP ya. Tambah lagi Pak, kalau saya dulu itu Tambah bukan cuma SPP toh. Masih ada namanya PS2 Pak. Oh iya. 1 jam 3.000. Saya PS1 berarti PS. saya PS1 loh. Menyisihkan uang jajan kita. Enggak jajan demi game. Iya game. Ya, tapi kalau tanggapan saya itu gini Pak. Loh, saya belum menerima minta tanggapan. Belum ada tanggapan. Semangat Udah. deh. Kalau gitu saya Pak, nambahi yang masalah tadi. Selain ada anak yang top up 800.000 ya, itu juga ada anak yang freestyle ketika di tempat ibadah. Ya waktu tarawih menirukan kemarin itu. ya. Itu ada di game online ada itu. Itu ada Pak, itu kan memang mencontoh dari game online. Meniru. Oh iya. Lakukan freestyle dimanapun, kapanpun. Idola. Oke. Berarti Terus belum diedit. itu Tapi setelah itu jangan coba-coba. Oh iya. Berarti kita kan sebagai mungkin teman-teman guru juga, kita harus juga melek apa ya, informasi ya, biar kita itu nggak ketinggalan sama anak-anak. Itu taunya itu freestyle keren, ternyata itu kan Adopsi dari game online ternyata. Banyak dari teman-teman guru mungkin atau bahkan dari orang tua yang kurang peka atau kurang memahami apa efek dari game online itu sendiri. Mungkin kita kali ini akan membahas plus minusnya ya, positif dan negatifnya. Jadi seperti apa sih manfaat dan apa juga kekurangan atau
keburukan dari game online. Nah, ini baru saya mau minta pendapat jenengan. Saya kira tadi udah. Oh, belum. Sabar. Sabar, Pak. Masih opening tadi. Generasi apa tadi Z ya? Z sekarang. Generasi Z, wah saya sudah sampai ketinggalan zaman ya. Mungkin kalau saya sendiri itu masalah game, jenis-jenis game yang saya tahu cuma apa tadi PUBG sama ML, yang lain nggak tahu lah. Itu aja karena suami saya ngegame loh. Kadang ngelirik gitu loh. Berarti sudah merambah ke semua usia kan? Lah iya, nggak cuma anak kecil loh, orang tua yang sudah beranak pun, wah itu bahaya loh. Ini lampu bisa. kita kayak disco ini kayaknya. Horor. Maaf, Nggak apa ya? Terus maaf, lanjut. Kembali lagi ke game online tadi. Kalau menurut saya sendiri itu kok ya bagus sih, ada bagusnya. Ya segala sesuatu kan ada positif, ada negatifnya. Kalau dari segi positifnya itu bagus. Mengasah ya intelijensi anak. Intinya mengasah otak kita. Dan IT tentunya ya. IT karena sudah semakin kesini dari tahun ke tahun kan teknologinya sudah semakin maju. Kita sebagai generasi masa kini nggak boleh ketinggalan juga. Masa gitu. Masa kini apa? Masako juga. Kalau aku kenalnya Masako, masak. Nah, kalau nganu Bu, kalau dulu itu kita ini kan satu umuran ya. Mungkin Pak Amin ya Pak Amin ini teman-teman ini adik kami berdua karena saya dan Bu Jaat ini hanya terpaut 1 tahun dan Pak Amin ini sangat muda sekali, 6 tahun, 10 tahun. Tapi kayak saya paling tua, ya. Kelihatan kan tapi wajahnya paling muda. Oke. Astagfirullahaladzim. Saya tidak bisa berbohong. Kembali lagi tuh yang dulu waktu kita kecil itu kita main itu kan enak, kita nggak pakai gadget, kita main pagi sampai sore. Kalau hari Minggu paling tontonan kita juga televisinya itu aja, Doraemon, Ninja Hattori, Dragon Ball itu, Sailor Moon. Nah, itu sekarang gimana Bu? Monggo. Kalau saya itu malah ngomong bareng. Kalau saya perubahan itu kan mengalami ya, mungkin dari Y tadi ke Z itu kan mengalami. Sedangkan anak-anak sekarang kan tidak mengalami apa yang kita alami dulu, betapa indahnya masa kecil tanpa gadget. Nah, anak Bu Jaat pengalamannya gimana? Tentu. Coba kalau kalian generasi masa kini mengalami permainan di masa yang lalu itu pasti sangat menyenangkan. Kanu ya kebersamaannya. Kebersamaannya. Nanti kalau sore itu loh. Kalian ngalamin nggak? Iya. Kalau sore itu sebelum maghrib itu yang namanya seperti permainan gubak soter, jamuran. Terus apa yang pakai kayu itu dipukul itu di itu apa itu? Bukan pakai kayu. Dan mungkin istilah kita beda ya. Ya karena beda daerah juga. Beda daerah. Perpaduan. Kayak apa? Bentrek, nekeran itu kan banyak sekali permainan-permainan tradisional yang di dalamnya itu mengandung nilai moral, seperti kebersamaan, kesederhanaan, iya. Enggak, ini Pak Amin karena beliau kan masuk antara pertengahan Bu, jadi generasi Y dan generasi Z karena usianya beliau nanti mungkin punya pandangan tersendiri. Kalau kita kan udah sebenarnya disayangkan ya kalau permainan tradisional itu sekarang sudah hampir nggak dimainkan lah. Betul. Itu sebenarnya bagus untuk kita angkat kembali. Oke. Nanti mungkin lewat kita, ya? PJOK bisa. Oke, Pak Amin, gimana Pak Amin generasi? Jenengan mewakili generasi mana, Y apa Z? Nah, kalau saya itu tidak mewakili mana-mana Pak. Apa generasi X malah reinkarnasi gini Pak. Kan kita ini sedang membicarakan game online ya Pak. Ya. Yang untuk mengisi waktu luang jangan sampai kita harus meluangkan waktu untuk main game. Jangan dibalik. Tapi yang terjadi sekarang malah meluangkan waktu untuk game. Karena mungkin Pak Amin. Kalau Pak Amin tadi kan jangan sampai meluangkan waktu untuk game, tapi mengisi waktu luang dengan bermain game kan seperti itu. Tapi seperti sekarang ini di era pandemi ini kan banyak anak-anak sekolah yang padahal itu belajar dari rumah BDR, tapi mereka menganggapnya itu malah liburan Pak. Makanya jadi
kuota yang dibelikan orang tua itu malah dialihkan untuk bermain game, bukan untuk belajar dengan sekolah dan dengan gurunya. Nah itu kan menjadi fenomena yang negatif kan, padahal gurunya di sini di sekolahan menunggu tugas dan lain sebagainya. Game online itu salah satu bentuk hiburan kita di sela-sela kegiatan rutinitas kita, ya intinya untuk mengisi waktu luang. Jangan sampai kita harus meluangkan waktu untuk main game. Ya kita prioritaskan kalau yang pelajar itu waktunya jam 7 sampai jam 3 belajar ya belajar. Nanti sisa waktu luangnya mau main game tidak apa-apa. Ibarat kita apa ya? Kita pegang gelas. Isinya air 1 gelas. Itu ringan. Tapi begitu kita pegang 1 menit sudah mulai kerasa. Kita pegang 1 jam. Sudah terasa pegel di lengan dan bahu. Tapi kalau kita letakkan, nanti kita pegang yang lain, terus kita pegang gelas lagi, nanti jadi enteng lagi. Oke. Pak Min, dari sisi dari sisi mungkin keagamaan, gimana itu kalau lalai ya? Biasanya kan kalau main game sampai lalai kewajiban kan? Sampai dari pagi melek. Ya harus kita tanamkan betul dalam hati kita itu manajemen waktu yang baik, Pak. Hati anak-anak juga berarti kan? Hati anak-anak, hati kita orang tua. Guru. Orang tua kan punya jadwal anak ini jam sekian kewajibannya apa, jam sekian sampai jam sekian aktivitasnya apa, jam sekian sampai jam sekian untuk istirahat. Itu harus usahakan supaya ditepati. Benar-benar diatur ya. Dia waktunya belajar ya harus diupayakan belajar. Jangan sampai waktunya belajar digunakan bermain. Waktunya bermain digunakan tidur. Waktunya tidur malam hari digunakan online. Kan jadi kebalik. Isuke tangine awan. Berarti ora sekolah. Esok apa awan? Isuke tangine awan. Maksudnya pagi-pagi bangunnya siang. Pagi apa siang ya. Jadi kebanyakan kadang kita ini pengalaman saya juga, jenengan mungkin juga kan guru. Ki bocah iki isuk ra ono. Ditelepon ra iso, diapa ra iso. Ternyata sampai jam 4 pagi. Terkadang itu HP-ne malam itu malah aktif, pagi malah enggak aktif. Ini. Kita ngililir dicek itu. Terakhir dilihat pukul 22. Ya intinya itu tadi manajemen waktu yang baik. Ya seperti yang saya katakan tadi di awal, bukan di awal ya, di tengah ya. Yang saya katakan di tengah. Kalau kita melakukan satu rutinitas terus jenuh dan yang tadinya itu ringan malah jadi berat, Pak. Seperti kita belajar hanya misalkan membaca, mengulang-ulang, menganalisis itu kan sebentar. Tapi kalau terus kan nanti malah berat. Yang tadinya kelihatan ringan atau bahkan itu materi yang ringan nanti jadi sangat berat sekali. Seperti kita memegang gelas tadi yang aslinya ringan karena dipegang terus jadinya berat. Kita harus selingi ya dengan main game tadi. Tapi jangan lupa main game di waktu luang, bukan meluangkan waktu untuk main. Wah, ini quotes yang bagus ini. Ingat. Terus saya tambahkan lagi. Terus nanti malah ngelak lagi nanti. Mumpung keluar tuh. Jadi kan saya sebenarnya itu kan ditanyanya kan sudut pandang agamanya, Pak ya. Tapi malah saya jawabnya kemana-mana. Enggak. Sudut pandang agamanya itu ya anak-anak maupun siswa-siswi kita semua insya Allah hafal kan surat Al-Asr. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Nah, wawu itu adalah lafadz qasam. Wallahi, billahi, tallahi. Wawu, ba, ta itu adalah huruf qasam, Pak. Kalau Allah sudah menyebut makhluknya, salah satu makhluknya, maka makhluk yang disebut itu tentunya ada isyarat untuk sangat kita perhatikan. Wal asri, demi masa, demi waktu. Maka kita sebagai manusia sudah dipeseni, kita itu harus benar-benar memperhatikan waktu. Betul. Karena kalau kita tidak
bisa mengatur waktu dengan baik. Kalau prinsipnya orang barat kan waktu adalah uang, Pak. Ya. Setiap Time is detik money. itu uang, time is money. Tapi bagi kita selain waktu adalah uang, benar. Tapi waktu juga bisa jadi pedang. Waktu adalah pedang. Kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan baik, Akan melukai bisa kita melukai sendiri dan ya. mencelakai kita sendiri. Oke. Terima kasih Pak Min. Nah, terus kemudian ini untuk adik-adik mungkin ya, atau semuanya sih game online itu sudah merambah ke segala usia. Tadi sampai Bu Jaat bilang mungkin saya sendiri juga, tapi online-nya berbeda. Saya sendiri ini main game online, tapi karena basic saya olahraga ya online-nya yang game Football Manager seperti itu. Dan itu pun kadang tidak saya mainkan ketika sibuk bekerja dan lain sebagainya tadi. Nah, mungkin Pak Min juga malah nggak main sama game sama sekali ya? Kalau saya game online, Pak, saya malah nggak main sama sekali. Karena HP-nya kentang tadi. Jadi kalau Free Fire itu 1 giga itu sudah nggak muat. Nggak muat. Oke, salah. Kalau jangan nggak main game online, Pak, tapi main belanja online. Mainnya Kok outside. tahu sih? Belanja online. Kok tahu? Tengah malam misalkan nanti nunggu. Ya. Scrolling. Iya, scrolling. Teman-teman, adik-adik semuanya, di sini tadi beberapa sudut pandang dari kami bertiga. Intinya game itu tuh boleh kita bermain game. Tadi yang dibilang Pak Min, tapi jangan sampai kita kebalik dalam pola pikirnya. Kita menggunakan game di sela-sela waktu luang kita. Jangan sampai kita meluangkan waktu untuk malah bermain game. Jadi itu akan sangat mubazir ya, membuang waktu ya. Terus mubazir, terus ditambah lagi nanti bisa mencelakakan kita. Oke. Karena Rugi. waktu adalah pedang. Oke. Bu Jaat tadi juga menyampaikan bahwa masih banyak permainan kita yang mengasah sosial kita, interaksi kita dengan sesama, dengan permainan tradisional. Mungkin dari guru-guru juga mulai mengenalkan atau menggali, menyesuaikan inovasi ya, berarti intinya. Jangan sampai juga kita dibilang terlalu jadul. Karena ini game ini era digital kok masih main gobak sodor. Mungkin gobak sodornya diinovasikan lebih menarik. Oke. Bisa itu. Ada tambahan dari Pak Min atau Bu Jaat? Ya, adik-adik, teman-teman jangan closing statement. Closing statement. Iya. Monggo. Masa Dari saya dulu. saya nunggu Pak Min dan Bu Jaat mikir. Adik-adik ini kadang-kadang kita nge-lag. bukan hanya game dan jaringan saja yang nge-lag. otak kita kan teman-teman adik-adik tadi ya, saya ulangi, kita tidak melarang lah untuk game online. Perkembangan teknologi kita harus, karena ada yang bilang itu kalau nggak salah dari Sujiwo Tejo, kita boleh hidup lama di luar negeri, di luar manapun, tapi kita jangan sampai terlalu lama hidup di luar zaman. Kalau zamannya digital, semua kita harus ikuti juga, tapi jangan terbawa arus. Monggo kalau dari Pak Min. Kalau dari saya, Pak, ini kuat, Pak. Terserah mau. Kalau kuat saya itu hidup tanpa cita-cita adalah mati. Oh ya. Cita-cita tanpa usaha adalah mimpi. Oke. Dan yang belum selesai. Yang tema tadi ya, game online ya. Berarti yang tema untuk game online kan biar nggak melebar kemana-mana. Boleh main game di waktu luang, tapi jangan sampai kita harus meluangkan waktu untuk main game. Oke. Baru tepuk tangan. Bu Jaat ada mungkin? Aku lagi nggak punya quote. Nggak punya quote. Tapi ada mungkin. pesan aja. Ya. Yang tadi masalah game itu pesan saya, bisa-bisalah kalian memanage waktu kalian dengan sebaik-baiknya. Itu aja. Kalau kalian bisa memanage waktumu dengan sebaik-baiknya, maka tidak akan yang namanya kecanduan game online. Itu tadi. Oke, bagus sekali pembahasan kita. Mungkin bisa diambil hikmah dari adik-adik atau teman-teman dan bisa mengendalikan diri di sini ya. Dari tadi obrolan kita itu sebenarnya intinya muaranya ke pengendalian diri. Jangan sampai kecanduan dan lain sebagainya. Itu kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, ya akan kita siap-siap saja akan kehilangan semuanya nanti ya, termasuk tadi mimpi-mimpi yang atau cita-cita yang dibilang Pak Min tadi. Sekian Just Main hari ini. Udahlah, besok lagi ya, nih. itu Pak. Besok itu banyak. Gimana? Yang manajemen waktu kan yang dikatakan Bu Jaat, Pak ya.
Ya itu jangan sampai pagi kita hilang terbang melayang, hari Melayang. muda kita sudah pergi. Iki puisi loh. Tidak jadi.